Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yul, saya coba akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 terkait self purification atau swapentahiran sungai, di mana sungai ini memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri melalui alam itu sendiri. Nah, ini yang saya ketahui tentang swapentahiran, yaitu sungai yang sehat itu memiliki kualitas air yang baik dengan ciri yang jernih, tidak berbau dan tidak tercemar. Sungai yang sehat juga mendukung ekosistem yang berseragam, baik dari tumbuhan, hewan, air. Namun demikian terdapat juga sungai yang tercemar oleh kegiatan industri dan sumber pencemar lain yang dimana tingkat pencemarannya cukup tinggi. Nah, ini sungai yang memiliki sifat swapentahiran sungai atau kemampuan memulihkan dirinya sendiri atau self purification, di mana kemampuan alami sungainya ini untuk membersihkan dirinya sendiri dari pencemaran. Namun proses ini terjadi ketika pencemaran tidak melebihi ambang batas atau melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung dari sungai tersebut. Jadi kondisi ini dipengaruhi oleh yang paling utama menurut saya adalah debit air sungai, di mana semakin besar debit sungai tersebut tentu akan mempercepat proses pemulihan atau swapentahiran dari sungai yang memiliki kemampuan self purification. Untuk mengetahui proses pemurnian air sungai, maka kita harus mengetahui kondisi sungai tersebut melalui uji kualitas air sungai, daya dukung dan daya tampung, sehingga dapat diketahui seberapa jauh kemampuan sungai tersebut dalam proses memurnikan dirinya sendiri. Nah, namun demikian, pengalaman saya pernah menemukan suatu sungai di Sulawesi Utara, yaitu di Sungai Tikala dan Tondano. Nah, di mana pada hilirnya ini terdapat sungai yang menjadi satu kesatuan dari bersatunya kedua sungai tersebut, yaitu Sungai Tikala dan Tondano, di mana satu sungai tersebut itu dinamakan oleh penduduk lokal yaitu Kuala Jengki. Jadi Kuala Jengki ini memiliki lebar kurang lebih 30 meter, kemudian panjang 1,5 meter. Nah, kurang lebih ini Kuala Jengki ini ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana ini Sungai Tondano yang berwarna biru dan ini adalah Sungai Tikala yang berwarna biru muda. Ini kedua sungai tersebut menyatu di Kuala Jengki. Ini panjangnya 1,5 kilometer, kemudian berujung di Teluk Manado. Nah, ini terkait kemampuan self purification atau memurnikan dirinya sendiri. Pernah suatu ketika ini di Kuala Jengki ini memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi, bau yang menyengat dan sedimen yang memiliki ketebalan rata-rata yaitu sekitar 6 meter. Ini suatu ketika pada tahun 2017 terjadi banjir yang cukup besar, debit airnya sangat tinggi sehingga mengakibatkan kota Manado terendam. Namun setelah banjir, Kuala Jengki ini menjadi bersih, tidak ada sampah, tidak ada bau, dan semua sedimen hanyut terbawa ke hilir yaitu Teluk Manado. Nah, ini yang saya kira proses pemurnian dirinya sendiri melalui banjir karena debit airnya tinggi, dan juga ini banjir ini secara terus-menerus terjadi setiap tahun, bahkan Q5 hingga Q10 ini tetap terjadi. Nah, ini saya kira di tahun 2027 berpotensi kembali terjadi di Kuala Jengki ini, sehingga dapat diibaratkan Kuala Jengki ini merupakan tangki septik raksasa yang menampung limbah domestik dari kedua sungai, yaitu Sungai Tondano dan Sungai Tikala. Nah, suatu ketika ini memang perlu pemulihan dirinya sendiri melalui debit air yang cukup tinggi. Ini saya kira ini akan berpotensi terjadi di tahun-tahun berikutnya, karena memang daya daya dorong dari kedua sungai ini yang cukup tinggi debitnya, yang memungkinkan Kuala Jengki ini dapat terdorong limbahnya ke arah hilir atau air laut. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.